Nah, masalahnya apakah Bapak dibaptis demi mengikuti Nabi Isa? Satu, oma saya meninggal, tapi Oma ya? dia masih hitam di atas hitam putih, kayak kadang ke gereja, kadang masih lakukan penyembahan berhala. Nah, pada saat dia mau meninggal, umurnya mungkin kisaran 97 tahun tuh. Tapi waktu mau menghadapi kematiannya, mengalami rasa takut untuk menghadapi kematian itu sangat tinggi. Tapi yang saya lihat kata dari masyarakat sekitar, katanya ia masih masih lakukan penyembahan berhala, masih ada ikatan lah. Jadi waktu itu saya juga masih magang, masih turun penelitian. Waktu itu saya ditelepon, katanya Oma mau bicara. Tapi waktu bicara dia katanya minta bantuan untuk doa. Tapi kan berselang saya 3 hari di lapangan, ditelepon berturut-turut minta untuk doakan, karena saat menghadapi kematiannya itu takut sekali. Katanya ada roh-roh jahat lah segala macam. Jadi waktu sebelum saya berdoa, saya minta dia untuk mengaku dosa-dosanya, segala sesuatu yang dia lakukan, meminta pengampunan. Jadi waktu berdoa hari pertama, dia masih pokoknya sudah mulai menerima Tuhan. Hari kedua, hari ketiga, setelah saat doa selesai, pas ia sungguh-sungguh terima Tuhan, putus napasnya. Tapi waktu itu saya masih di lapangan penelitian. Ya, pertanyaannya gini Kak Ilya, apakah kira-kira nanti umat saya bisa masuk surga? Iya, thank you ya. Masalah dia masuk surga atau enggaknya itu saya tidak punya hak menghakimi itu. Tapi gini, jangan bermain-main dengan roh jahat. Ada orang yang mau mati itu ketakutan. Ada orang yang mau mati itu tenang. Kenapa begitu? Karena ada yang menunggu kamu. Kalau kamu hidup dalam dosa, kamu matinya pasti ketakutan. Kenapa? Karena roh-roh jahat itu berusaha menuntut jiwamu. Dalam Efesus 6 ya. Saya baca Efesus 6 ayat yang ke-12. Apa kata Rasul Paulus? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di langit. Jadi ketika orang mau mati, ketika orang mau meninggal, itu ada orang yang ketakutan. Kenapa? Karena selama hidupnya dia terus berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang iblis mau. Dan ketika dia mau mati, dia ketakutan. Kenapa? Karena iblis itu bersiap menuntut jiwanya menjadi miliknya. Jadi jangan bermain-main dengan iblis. Karena roh-roh jahat di udara ini menunggu kita loh untuk mati. Kalau kita terus mengikuti keinginan iblis ini, ketika kita mati, dia itu akan menuntut jiwa kita. Makanya ada orang mau mati itu ketakutan banget. Kenapa? Karena dia takut ada roh-roh jahat yang menunggu dia untuk dituntut jiwanya. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, pengampunan dilepaskan, kita mengakui dosa kita, iblis itu akan kalah. Karena kelemahan iblis adalah pengakuan dosa dan kerendahan hati. Maka dia akan kalah otomatis. Dan malaikat Tuhan akan membawa kita ke Firdaus. Perjalanan roh kita akan lancar ke Firdaus. Makanya ada orang yang matinya tenang. Ada orang yang matinya nggak takut. Karena dia udah yakin dengan imannya. Dan dia nggak bermain-main dengan Tuhan. Tapi ada orang yang ketakutan banget mau mati. Kenapa? Karena dia belum berdamai dengan Tuhan. Maka ketika dia belum berdamai dengan Tuhan, belum mengakui dosanya kepada Tuhan, jiwanya tuh nggak tenang. Dan ketika dia belum mengaku, disitulah kesempatan iblis itu ingin menuntut dan menuduh dia. Gitu. Jadi makanya mari kita upayakan mati kita itu dengan cara yang benar. Jangan bermain-main dengan iblis. Jangan. Itu ya. Masalah dia ke surga atau tidak, kalau dia sudah beriman pada akhirnya, ya dia pasti ke surga. Tapi masalah pasti tidaknya hanya Tuhan yang tahu.
gitu ya. Siap Kak, siap. Ya Kak. Bisa satu kali lagi Kak, satu pertanyaan apa lagi. yang- Ya, Hanya ini untuk sebuah kesaksian sih Kak. Saya pernah hidup juga seperti itu, masih terjerumus dalam dunia hitam juga Kak. Lakukan hampir sampai tahap akhir. Saya mengalami satu lawatan di mana saya tidur, tiba-tiba ada cahaya putih yang menyinari tubuh saya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Rasanya panas dan tiba-tiba bangun pagi badan saya rasanya kayak lega sekali, ada pelawatan. Jadi waktu itu oma saya kan mau turunkan kuasa gelapnya itu untuk saya, kan saya juga selalu setia, kan mau dibilang saya nih cucu kesayangannya, jadi mau diturunkan kuasa gelapnya. Tapi waktu itu saya kan sementara kuliah, jadi waktu itu saya diserang berbagai kuasa kegelapan. Saya makanya entah kenapa tapi saya diizinkan untuk lihat ada banyak hal yang kuasa gelap yang saya lihat. Tapi waktu itu saya hampir selesai untuk terima kuasa kegelapan dari rumah saya. Saya dapat lawatan dari Tuhan, dan mulai dari situ setelah saya tamat SMA saya melakukan pelayanan, tapi masih ada ikatan-ikatan ikatan-ikatan kegelapan gitu Kak. Jadi waktu itu saya saat kuliah saya sungguh-sungguh untuk lepaskan kuasa kegelapan dengan bergumul, mencari-cari hamba Tuhan untuk doa pelepasan. Waktu itu saya mendapatkan salah satu hamba Tuhan dari Sulawesi. Saya orang Kupang, asli Semau, dari saya Pulau Semau Kak. Jadi waktu itu saya doa pelepasan, jadi saya dilepaskan. Akhirnya ada beberapa orang yang minta pertolongan, saya bantu untuk doakan. Kalau di tempat saya banyak sekali terkenal yang namanya kesurupan atau ikatan-ikatan roh-roh jahat, ada banyak sekali. Tapi yang saya ini sebuah pergumulan sih, dari tahun 2021 saya selalu bertanya-tanya kira-kira oma saya bisa selamatnya ya, karena waktu itu saat menjelang kematiannya itu sangat-sangat tertekan sekali dia. Jadi waktu napasnya putus itu pada saat doa kata amin. ya, nggak apa-apa. Saya nggak bisa tentukan dia surga neraka, itu bukan hak saya. Itu haknya Tuhan, karena Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hatinya. Gitu ya? Oke Kak, makasih banyak. Ya, Tuhan berkati. Ya, selalu. Di bawah ada Kadrun yang bilang apa? Antaranya saya baca ya. Nih. Bayi baru lahir tapi udah berdosa, minimal pikiran dipakai. Bagaimana bayi udah berdosa? Kalau bayi lahir tidak berdosa, mengapa ada bayi yang mati? Oh, dia sudah ditakdirkan untuk mati, berarti Tuhan menciptakan bayi untuk dimatikan. Allah kami nggak begitu. Allahmu yang begitu. Ya. Kalau bayi itu mati, bukan karena dosa, tapi karena Tuhanmu yang buat dia mati, ditakdirkan mati. Berarti Tuhanmu itu mematikan orang. Tuhanmu membuat orang lahir untuk dimatikan. Ya kan? Silakan Melkinana. Selamat malam. Shalom. Shalom. Bu, romantis sekali, Pak. Selamat malam. Mau tanya apa? Saya cuma mau nanya, Ya. dengan imanmu yang ya saya cukup lihat luar biasa, apakah Elia pernah melihat dunia roh? Enggak, saya nggak pernah melihat dunia roh. Saya pernah melihat dunia ini aja, Pak. Dunia Jakarta saja. Saya nggak pernah lihat dunia roh. Tapi saya merasakan pekerjaan mereka yang berusaha keras menarik saya untuk jatuh. Semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin dekat mereka menarik saya. Saya tahu itu. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Amin. Ada lagi yang mau Bapak tanya? Satu lagi boleh? Apakah kamu sering berdoa? Saya setiap hari berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Saya tidak ada hari tanpa menangis. Itu saya.
Saya selalu menangis. Apalagi kalau saya membayangkan mahkota duri Tuhan, saya selalu menangis. Saya membayangkan saya yang orang yang penuh dengan noda dan kusta ini, tapi masih diizinkan, dianugerahi hari demi hari untuk mempersiapkan suatu hal yang baik bagi pertanggungjawaban di hadapan tahta pengadilan. Selalu menangis. Bagaimana Tuhan menyertai saya, mengingat itu saya selalu menangis. Jadi bukan hanya doa saja. Isi doa saya tidak minta yang sukses lah apa, saya nggak minta itu sama Tuhan. Saya hanya minta satu, berikan aku hati yang rela untuk mengikut kamu dengan sungguh-sungguh. Jadi apakah saya berdoa tiap hari? Saya mengatakan ini bukan untuk sombong ya, karena doa itu bukan sarana kesombongan. Tapi saya berdoa setiap hari, justru saya sedang menunjukkan kepada kalian bahwa saya ini orang sangat berdosa. Biar kalian tahu saya ini orang sangat berdosa. Jadi di dalam doa saya selalu memohon pengampunan dosa. Tapi bukan berarti saya hidup dalam dosa ya, itu beda. Karena semakin kamu dekat dengan Tuhan, dosa sekecil apapun, kamu akan meraung-raung menyesali itu di hadapan Allah. Itu yang saya lakukan tiap hari. Saya menangis, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya mau tidur pun, saya membayangkan Tuhan masih izinkan saya mau tidur, saya bisa nangis. Saya lihat ada orang yang saya bisa membantu orang yang kesulitan pun, saya bisa nangis. Saya bisa bersyukur sama Tuhan karena Dia memampukan saya melakukan itu. Saya mengatakan ini saya tidak munafik. Orang-orang di sekitar saya pasti tahu saya. Hal ini pun saya katakan bukan dalam maksud biar kamu memuji saya. Ya, pujian kamu itu tidak berguna bagi saya. Dan pujianmu bukan hal yang baik buat saya. Karena kalau orang memuji saya, kita harus kembalikan itu kepada Tuhan. Sebab ingatlah berapa banyak dosa yang ditutupi oleh Tuhan. Gitu. Ya, jadi tiap hari harus berdoa. Berdoa itu artinya berkomunikasi dengan Allah. Sebagai tanda keberserahan diri. Dan sebagai tanda kita ini orang hina yang hanya memohon pengampunan dan belas kasihnya Tuhan. Air mata yang menyucikan jiwa. Itu ya. Baik. Terima kasih Elia. Selamat malam, shalom. Ya, selamat. Halo Kak, terima kasih kasih waktu Ya ini. Pak, nanya apa Pak? Oke, ini minta pendapat bukan bertanya mungkin ya. Ya. Apa ya yang mau saya sampaikan itu setelah artinya Kak Elia, yang saya cukup yakin Kak Elia ini orangnya cerdas. Terus saya ikutin, saya pelajari, akhirnya menurut kesimpulan saya ini terkait mohon maaf, saya mau menyampaikan kalau saya ini muslim Kak. Nah, yang mau saya sampaikan dan nanti minta saya diberi pendapat, yaitu di muslim itu memang benar kita nabinya Nabi Muhammad Kak. Tapi pada kenyataannya di muslim kita harus mengakui nabi-nabi yang terdahulu. Salah satunya yaitu Nabi Isa, yang kita konotasikan atau kita samakan itu adalah Yesus. Artinya dari situ, nanti saya minta pendapat ini, bukan saya mau berdebat, tidak. Saya tidak punya kapasitas untuk berdebat, tapi saya mau minta pendapat. Nah, dari situ artinya kita itu selain mengakui Nabi Muhammad, perintah di kita di muslim, kita harus mengakui nabi-nabi terdahulu, salah satunya Nabi Isa atau Yesus. Nah, pertanyaan saya Kak, atau mungkin saya minta ini dikasih pendapat, ketika kita toh juga mengimani Yesus atau Nabi Isa, ini nanti Kak Elia tanggapannya seperti apa ya? Kekininya maksud saya gini loh, kita itu bukan menolak Isa atau Yesus itu tidak. Kita menerima, kan di perusahaan ada bos itu satu,
ya manajer itu banyak. Nah kita mungkin di Muslim ini menganggap, ya mohon maaf, di Muslim Nabi Isa atau Yesus itu salah satu manajer saja, tapi bukan bos atau bukan Tuhan. Itu aja mungkin perbedaan kita. Nah, yang mau saya nanya ke Kak Elia, gimana kira-kira ini berkat dari Tuhan Yesus menurut saudara Kristen? Apakah masih memberkati kita juga sebagai umat Muslim? Itu pertanyaan saya, Kak. Bisa menangkap, Pak? Gimana mungkin? Ya. Oke, saya udah ngerti maksudnya. Toh kami juga sebagai Muslim mengimani Isa yang ada dalam kitab suci. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi kami Muhammad katanya. Lalu kami juga mengimani nabi-nabi sebelumnya. Lalu kami menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Yesusnya orang Kristen. Masalahnya begini, Pak. Kalau memang Nabi Isa yang Anda imani adalah Yesusnya kami, mengapa kamu tidak melakukan perintahnya Nabi Isa atau Yesus? Apa perintah Yesus? Berilah dirimu dibaptis. Apakah Islam dibaptis? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan perjamuan kudus. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, akan tubuh dan darah yang telah tercurah bagi pengampunan dosa-dosa. Masalahnya, jangankan perjamuan kudus, orang Islam pun menyangkali kematian Yesus Kristus. Jadi kalau kamu mengatakan, toh kami juga mengakui Isa, kami juga mengakui Yesus, masalahnya kamu mengakui yang mana? Kamu tidak mengakui karyanya itu loh. Kamu tidak mengakui karyanya di dalam penyatuan dengan dia di dalam baptisan dan penyatuan dengan dia di dalam perjamuan kudus. Jadi Yesus yang mana yang Bapak percaya itu? Yesus yang lain. Galatia 1 ayat 8 mengatakan, kalau kamu percaya kepada Yesus yang lain, terkutuklah dia. Jadi makanya Nabi Isa dalam Islam dengan Yesus Kristus dalam Kristen itu beda, nggak sama. Karena Nabi Isa yang pertama nggak mati, katanya diserupakanlah ya. Nah kalau dia diserupakan nggak ada perintah perjamuan kudus, padahal Yesusnya kami memerintahkan perjamuan kudus. Yesusnya kami memerintahkan apa? Baptisan. Nah Nabi Isa apakah memerintahkan baptisan? Kalau Bapak menyamakan itu dengan Yesusnya kami, apakah Islam melakukan baptisan? Oh, itu kan Nabi Isa hanya berlaku bagi bangsa Yahudi saja. Wah, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 mengatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke seluruh dunia. Nah, masalahnya apakah Bapak dibaptis demi mengikuti Nabi Isa? Apakah Bapak perjamuan kudus mengikuti Nabi Isa? Enggak kan? Nah, berarti Nabi Isa dalam Islam itu bukan Yesus Kristusnya kami. Itu enggak sama. Gitu ya Pak ya? Ahmad.